Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, kitab iman, diceritakan dialog Rasulullah SAW dengan sekelompok orang-orang yang bertanya tentang Rob atau Tuhan pada hari kiamat. Ketika itu Nabi SAW menjelaskan panjang lebar tentang keadaan di hari kiamat. Berikut nas hadis yang telah diterjemahkan dari kitab sahih Muslim. Telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'id, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Hafiz bin Maisarah dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sekelompok manusia pada zaman Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami melihat Rob kami pada hari kiamat?" Beliau SAW menjawab, "Apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat matahari di siang hari yang terang tanpa awan?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Beliau pun berkata, "Apakah kalian berdesak-desakan dalam melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awannya?" Mereka menjawab, "Tidak." Lalu beliau bersabda, "Tidaklah kalian berdesak-desakan dalam melihat Rob kalian, melainkan sebagian kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat salah satu dari keduanya." Pada hari kiamat, seorang penyeru akan menyerukan, hendaklah setiap umat mengikuti sesuatu yang dahulu mereka sembah, hingga tidaklah seorang pun yang menyembah selain Allah berupa berhala dan patung, melainkan mereka akan terjerumus ke dalam neraka. Tidak ada yang tersisa seorang pun kecuali orang-orang yang menyembah Allah, baik itu orang yang baik dan buruk, dan sisa ahli kitab. Orang Yahudi dipanggil dan ditanyakan kepada mereka, "Apa yang dahulu kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu menyembah Uzair putra Allah." Maka dikatakan, "Kalian telah berdusta. Allah tidak menjadikan istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami haus, wahai Rabb kami, maka berilah kami minum." Lalu mereka diberi isyarat pada sesuatu yang membuat mereka hilang dahaganya. Mereka kemudian digiring hingga ke neraka, seakan-akan fata morgana, sebagian memukul sebagian yang lain, lalu mereka terjerumus ke dalam neraka. Kemudian kaum Nasrani dipanggil, lalu mereka ditanya, "Apa yang dahulu kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu menyembah Al-Masih, putra Allah." Lalu dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berbohong. Allah tidak mengambil istri dan anak." Maka dikatakan kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami haus, wahai Rabb kami, berilah kami minum." Beliau bersabda, lalu diisyaratkan kepada mereka, "Tidakkah kalian minum?" Dan mereka dikumpulkan di neraka jahanam, seakan-akan mereka tersebut fata morgana, yang mana sebagian mereka memukul sebagian yang lain, lalu jatuh ke dalam neraka, hingga tidak tersisa melainkan orang yang menyembah Allah dari kalangan orang baik. Allah Azza wa Jalla lalu mendatangi mereka dalam bentuk yang paling ringan yang dapat mereka lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang kalian tunggu? Padahal setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah." Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, kami memisahkan diri dari manusia di dunia ketika kami membutuhkan apa yang kami butuhkan kepada mereka. Akan tetapi kami tidak berteman dengan mereka." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah Rabb kalian." Maka mereka berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun." Mereka ucapkan 2 kali atau 3 kali, sehingga sebagian mereka hampir-hampir berbalik. Maka Allah bertanya, "Apakah di antara kalian dan dia mempunyai tanda-tanda yang dapat kalian kenal dengan tanda-tanda itu?" Mereka menjawab, "Ya." Maka disingkapkanlah betis, sehingga tidak tersisa orang yang sebelumnya bersujud kepada Allah dari dalam dirinya yang ikhlas, kecuali Allah izinkan baginya untuk bersujud. Dan tidak tersisa orang-orang yang sebelumnya bersujud karena ego dan ria, kecuali Allah jadikan punggung mereka menjadi satu lipatan. Setiap kali hendak bersujud, maka dia tersungkur di atas tengkuknya. Kemudian mereka mengangkat kepala mereka, dan Allah telah merubah ke bentuk yang dapat mereka lihat pertama kalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah Rabb kalian." Maka mereka berkata, "Engkau Rabb kami." Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahanam, dan berlakulah syafaat pada saat itu. Mereka bergumam, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah."
Kemudian ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jembatan Sirat itu?" Beliau menjawab, "Tempat yang licin yang dapat menggelincirkan. Di sana terdapat besi-besi pencakar, besi-besi pengait, dan duri besi yang terbuat dari pohon-pohon berduri. Maka orang-orang mukmin akan melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda yang berlari kencang, dan hewan tunggangan. Maka orang muslim akan ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka jahanam. Sehingga ketika orang-orang mukmin terbebas dari neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian yang begitu gigih memohon kepada Allah di dalam menuntut hak pada hari kiamat untuk saudara-saudara yang berada di dalam neraka. Mereka berseru, 'Wahai Rob kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, dan berhaji bersama kami.' Maka dikatakan kepada mereka, 'Keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui.' Maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Rob kami, tidak tersisa lagi seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami.' Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Kembalilah kalian, maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat dinar, maka keluarkanlah dia.' Mereka pun mengeluarkan jumlah yang begitu banyak. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Rob kami, kami tidak meninggalkan di dalamnya seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami.' Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Kembalilah kalian, maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat setengah dinar, maka keluarkanlah dia.' Maka mereka pun mengeluarkan jumlah yang banyak. Kemudian mereka berkata lagi, 'Wahai Rob kami tidak menyisahkan di dalamnya seorang pun yang telah Engkau perintahkan kepada kami.' Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Kembalilah kalian, maka barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya kebaikan seberat biji jagung, keluarkanlah.' Maka mereka pun kembali mengeluarkan jumlah yang begitu banyak. Kemudian mereka berkata, 'Wahai Rob kami tidak menyisahkan di dalamnya kebaikan sama sekali.' Abu Sa'id Al-Khudri berkata, 'Jika kalian tidak mempercayai hadis ini, silahkan kalian baca ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walau sebesar zarrah, dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar.' Al-Quran Surat An-Nisa ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Para malaikat, nabi, dan orang-orang yang beriman telah memberi syafaat. Sekarang yang belum memberikan syafaat adalah Zat yang Maha Pengasih.' Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam satu genggaman dari dalam neraka. Dari dalam tersebut Allah mengeluarkan suatu kaum yang sama sekali tidak melakukan kebaikan, dan mereka pun sudah berbentuk seperti arang hitam. Allah kemudian melemparkan mereka ke dalam sungai di depan surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Mereka kemudian keluar dari dalam sungai layaknya biji yang tumbuh di aliran sungai. Tidaklah kalian lihat ia tumbuh merambat di bebatuan atau pepohonan mengejar sinar matahari. Kemudian mereka yang tumbuh layaknya biji, ada yang berwarna kekuningan dan kehijauan, sementara yang berada di bawah bayangan akan berwarna putih." Para sahabat kemudian bertanya, seakan-akan baginda sedang mengembala di daerah orang-orang Badui. Beliau Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Mereka kemudian keluar seperti mutiara, sementara di lutut-lutut mereka terdapat cincin yang bisa diketahui oleh penduduk surga, dan mereka adalah orang-orang yang Allah merdekakan dan Allah masukkan ke dalam surga tanpa dengan amal dan kebaikan sama sekali." Allah kemudian berkata, "Masuklah kalian ke dalam surga. Apa yang kalian lihat, maka itu akan kalian miliki." Mereka pun menjawab, "Wahai Rob kami, sungguh Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari penduduk bumi." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bahkan apa yang telah kami siapkan untuk kalian lebih baik dari ini semua." Mereka kembali berkata, "Wahai Rob,
Apa yang lebih baik dari ini semua? Allah menjawab, ridhoku, selamanya aku tidak akan pernah murka kepada kalian. Muslim berkata, aku membacakan hadis ini di hadapan Isa bin Hamad Zuqbah al-Misri berkenaan dengan syafaat. Aku katakan kepadanya, aku sampaikan hadis ini darimu, bahwa engkau pernah mendengar dari Laits bin Sa'ad, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat rob kami? Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kalian mendapatkan bahaya dalam melihat matahari di hari yang cerah? Kami menjawab, tidak. Kemudian aku melanjutkan hadis tersebut hingga selesai. Dan hadis tersebut semisal dengan hadis Hafsah bin Maisarah. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah keadaan di hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut semoga dapat menambah keimanan kita terhadap hari akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika terdapat kesalahan, maka itu mutlak dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا